Semakin berani, semakin digital, semakin solid, semakin prima, semakin mendunia. Seluruh komponen di PPATK berkomitmen untuk melaksanakan transformasi kelembagaan guna mewujudkan PPATK sebagai World Class Financial Intelligence Unit. Upaya menuju ke arah itu dituangkan dalam visi PPATK, yaitu mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, PPATK telah menetapkan penyederhanaan dan penataan organisasi sebagai quick wins utama PPATK. Reorganisasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional, serta memperkuat struktur organisasi PPATK sesuai dengan tuntutan tantangan yang dihadapi PPATK ke depan. Guna meningkatkan kinerja dalam jangka pendek, PPATK juga telah menetapkan implementasi aplikasi GoAML sebagai quick wins reformasi birokrasi PPATK. GoAML akan memperbaharui aplikasi GRIPS sebagai aplikasi utama terintegrasi PPATK selaku lembaga intelijen keuangan. Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai PPATK siap mendukung visi reformasi birokrasi untuk membentuk pemerintahan berkelas dunia. Dukungan tersebut diwujudkan dalam komitmen PPATK mengimplementasikan sasaran reformasi birokrasi di tingkat nasional, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima, PPATK menuangkannya dalam roadmap reformasi birokrasi PPATK yang berisikan 10 sasaran strategis, yaitu pertama, menguatkan integritas dan budaya anti korupsi. Yang kedua, terciptanya pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis. Yang ketiga, menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang keempat, terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif. Kemudian yang kelima, terciptanya proses bisnis yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang keenam, tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi. Kemudian yang ketujuh, meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit. Yang kedelapan, meningkatnya kemampuan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Yang kesembilan, meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu penguatan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing. Ke-10 sasaran strategis tersebut termuat dalam 8 area perubahan yang terdiri atas pengawasan, akuntabilitas, deregulasi, tata laksana, kelembagaan, SDM aparatur, manajemen perubahan, dan pelayanan publik. Sejumlah capaian yang telah ditorehkan dalam implementasi reformasi birokrasi di lingkungan PPATK ini antara lain adalah dalam bentuk perubahan mindset dan budaya kerja yang dituangkan dalam penerbitan peraturan tentang kode etik pegawai, tata tertib pegawai, hingga pengendalian gratifikasi. PPATK juga telah menginisiasi dan mendorong kewajiban penelusuran transaksi terhadap pengangkatan pejabat publik, serta mendorong peningkatan kualitas manajemen aparatur sipil negara dalam sistem merit yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, PPATK juga telah melakukan perbaikan tata laksana dalam bentuk penerapan SPBE yang terpadu guna meningkatkan kualitas layanan pemerintah berbasis elektronik, mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, hingga membangun unit kerja pelayanan percontohan yang bebas dari korupsi atau WBK dan pelayanan yang prima atau WBBM pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK.
Pada tahun 2020, atas pengelolaan laporan keuangan yang transparan dan optimal, maka BPK memberikan penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada PPATK untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2006. PPATK juga terus meningkatkan kualitas layanan publiknya yang tertuang dalam inovasi PPID, perbaikan tata kelola website dan media sosial yang interaktif dan responsif, hingga penyediaan fasilitas belajar secara daring dalam bentuk e-learning. Kesemua itu merupakan bukti komitmen kami di PPATK dan upaya PPATK menyediakan pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan berdaya saing. Dalam aspek pencegahan tindak pidana pencucian uang, PPATK telah melaksanakan analisis dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan PPATK guna mengidentifikasi adanya tumpang tindih terhadap peraturan yang ada, sekaligus harmonisasi peraturan perundang-undangan. PPATK juga terus mendorong pembahasan rancangan undang-undang pembatasan transaksi uang kartal sebagai langkah pencegahan TPPU dan TPPT, serta memperkuat data jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH. PPATK juga terus berupaya meningkatkan efektivitas program APU PPT melalui pengukuran indeks efektivitas APU PPT, serta memperkuat kinerja pelaporan APU PPT oleh pihak pelapor melalui penyusunan Financial Integrity Rating on AML CFT. Di samping itu, PPATK juga terus memperkuat basis data Political Exposed Persons atau PEP guna percepatan pemberian informasi terkait fit and proper penyelenggara negara. Dalam aspek pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, PPATK mencanangkan upaya untuk percepatan pemenuhan inkuari dan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk peningkatan kapasitas layanan pengaduan masyarakat melalui fitur GoML. Sebagai outcomes atas upaya yang telah dilakukan selama tahun 2020, PPATK berkontribusi menambah pundi penerimaan negara senilai lebih dari 2 triliun melalui uang tebusan wajib pajak atas penyampaian 33 hasil analisis PPATK kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dari 21 hasil pemeriksaan PPATK yang disampaikan kepada penegak hukum terhadap berbagai kasus yang menarik perhatian publik, diketahui telah dikembalikan sejumlah uang kepada negara, yaitu berupa denda senilai 38,8 miliar, uang pengganti kerugian negara lebih dari 860 miliar. Di bidang riset dan pengembangan, PPATK menginisiasi program mentoring berbasis risiko atau yang lebih kita kenal sebagai Prominsisko, sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi PPATK bersama seluruh stakeholder kunci APU PPT Indonesia, baik penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, serta pihak pelapor yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta langkah-langkah strategi mitigasi di Indonesia. Di tingkat nasional, PPATK juga turut aktif terlibat dalam kerjasama secara regional maupun internasional guna merumuskan aksi prioritas untuk mitigasi resiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di kawasan. Guna mendukung Indonesia sebagai anggota penuh Organisasi Financial Action Task Force on Money Laundering atau yang lebih kita kenal dengan istilah FATF, PPATK juga terus mengoptimalkan upaya koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi nasional dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pemberantasan terorisme periode tahun 2020 dan 2024. Dalam pelaksanaan Renja Reformasi Birokrasi tahun 2020, PPATK telah melakukan upaya-upaya aktif dalam penguatan di bidang tata laksana, kelembagaan, SDM aparatur, serta akuntabilitas manajemen kinerja. Di bidang tata laksana, kita telah memetakan seluruh proses bisnis dengan mengedepankan prinsip efektivitas yang adaptif. Akselerasi penguatan tata laksana telah dilakukan melalui penerapan manajemen kearsipan yang handal serta mengembangkan otomasi proses bisnis berbasis TI. Dalam bidang kelembagaan, telah dilakukan tindakan responsif untuk melakukan reorganisasi sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk akselerasi peningkatan kontribusi PPATK ke depan. Di dalam memperkuat stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, segala bentuk perangkat reorganisasi sudah dalam tahap finalisasi.
Penguatan lini SDM aparatur juga terus dilakukan melalui asesmen pegawai yang ditujukan untuk pemetaan profil pegawai, talent pool, identifikasi kebutuhan pengembangan pegawai, serta hal lain bagi peningkatan kapabilitas pegawai PPATK. Sebagai penghargaan atas prestasi dan kedisiplinan pegawai, telah diterbitkan penghargaan kepada pegawai berprestasi dan pegawai teladan di lingkungan PPATK. Terkait penguatan akuntabilitas manajemen kinerja, PPATK saat ini sedang mengembangkan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi mulai dari level lembaga sampai ke level individu. Selama pandemi COVID-19, PPATK telah responsif menerapkan Business Continuous Management System guna keberlangsungan proses bisnis sehingga seluruh pelayanan PPATK kepada stakeholder tetap optimal. BCMS telah mendorong berbagai inovasi serta penyederhanaan proses bisnis. Dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai pihak yang melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, kami di Inspektorat PPATK selama tahun 2020 telah melakukan langkah-langkah konkret sebagai berikut. Pertama, evaluasi implementasi reformasi birokrasi PPATK periode roadmap tahun 2015-2019. Kedua, pendampingan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi Kemenpan RB tahun 2019. Ketiga, pendampingan dalam penyusunan roadmap dan rencana kerja reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Keempat, menjadikan internal audit capability model sebagai IKU Inspektorat PPATK. Kelima, pembentukan unit pengendali gratifikasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan gratifikasi. Keenam, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan pelaporan LHKPN, LHKSN, dan pelaporan gratifikasi. Ketujuh, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Kedelapan, evaluasi atas penerapan SPIP. Kesembilan, pengelolaan whistleblowing system. Kesepuluh, penetapan unit percontohan pembangunan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU PPT PPATK. Dalam rangka percepatan serta optimalisasi pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemisahan inspektorat, kami juga telah melakukan inovasi, pembaruan berupa pemanfaatan aplikasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat. Dalam upaya pencanangan zona integritas dan wilayah bebas korupsi, Pusdiklat APU PPT PPATK telah mendorong dilakukannya 3 inovasi utama, yaitu yang mencakup 1. Membangun budaya bersih dan bebas korupsi. Kedua, memastikan layanan Pusdiklat bebas pungli. Dan yang ketiga, inovasi menyeluruh terhadap perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan manajemen internal Pusdiklat. Di bidang perencanaan Diklat, inovasi utama yang dilakukan adalah penerapan risk-based training need assessment yang diselaraskan dengan rencana strategis PPATK tahun 2020-2024. Di bidang penyelenggaraan Diklat, sebagai bentuk pelayanan prima, inovasi utama yang dilakukan Pusdiklat untuk merespon kebijakan adaptasi kebiasaan baru adalah melakukan penyelenggaraan Diklat melalui pembelajaran jarak jauh secara daring, kerjasama dan sosialisasi Diklat secara daring, serta joint training internasional yang juga dilakukan secara daring. Di bidang evaluasi Diklat, Pusdiklat juga melakukan evaluasi melalui platform daring atau Google Classroom, serta survei melalui Google Form, dan wawancara melalui video conference. Di bidang internal manajemen, Pusdiklat turut membenahi berbagai layanan internal seperti penguatan manajemen kinerja dan kompetensi pegawai, peningkatan kualitas layanan keuangan, serta pembentukan tim khusus pengaduan masyarakat dan penyediaan media pengaduan masyarakat melalui berbagai kanal. Terpenuhinya kebijakan regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab Direktorat Hukum PPATK. Dalam rangka memenuhi seluruh amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Direktorat Hukum telah mengawal penyusunan atas 3 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, dan 1 instruksi presiden, guna memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan PPATK dan produk hukum lainnya
tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Direktorat Hukum memiliki fungsi melakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi terhadap seluruh rancangan peraturan PPATK dan produk hukum lain yang diusulkan oleh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan PPATK. Publikasi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi hal utama yang juga menjadi tugas Direktorat Hukum. Salah satu media publikasi yang dikembangkan dan telah dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan dan pegawai PPATK adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH PPATK. Proses evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan PPATK, juga dilakukan oleh Direktorat Hukum, yaitu memastikan bahwa dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari peraturan PPATK, serta adanya tumpang tindih antar peraturan PPATK, maka akan dilakukan upaya amandemen atau deregulasi atas peraturan PPATK tersebut. Seluruh pelaksanaan legislasi di Direktorat Hukum mengedepankan penataan peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung reformasi birokrasi di lingkungan PPATK. Transformasi digital aparatur sipil negara merupakan salah satu inovasi yang diusung oleh Pusat Teknologi Informasi dalam rangka penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik di PPATK yang terpadu. Sebagai peta jalan penguatan SPBE PPATK tersebut, Pusat Teknologi Informasi telah menyusun IT Master Plan PPATK tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. IT Master Plan tersebut merupakan perencanaan jangka panjang pengembangan sistem informasi dalam mendukung percepatan pencapaian visi dan misi PPATK. Salah satu pengembangan sistem informasi terintegrasi yang sedang dilakukan oleh PPATK adalah pengembangan aplikasi GoAML. Aplikasi GoAML merupakan aplikasi yang khusus dirancang untuk FIU. Saat ini, aplikasi tersebut telah digunakan oleh lebih dari 56 FIU di seluruh dunia. PPATK sendiri akan mengimplementasikan aplikasi tersebut secara penuh mulai bulan Februari tahun 2021. Guna mendukung akselerasi dan penguatan implementasi SPBE PPATK, Pusat Teknologi Informasi juga telah melakukan beberapa inovasi, antara lain pengembangan e-dokumen dan tanda tangan digital dalam naskah dinas PPATK, pengembangan aplikasi layanan bantuan dan call center, serta pengembangan Intraknet yang merupakan sarana komunikasi internal PPATK. Selain itu, guna menunjang pelaksanaan work from home pegawai PPATK selama masa pandemi COVID-19, Pusat Teknologi Informasi juga telah memfasilitasi penggunaan virtual private network untuk mengakses aplikasi secara terbatas dari luar kantor. PTI juga menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan meeting secara virtual, menyiapkan drive cloud untuk berbagi, menyimpan data di antara pegawai PPATK, dan yang terakhir, PTI juga telah menyempurnakan sistem informasi kepegawaian dalam rangka memantau kehadiran, kesehatan, dan pelaksanaan kegiatan harian pegawai PPATK. Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK di tingkat unit kerja, Kepala PPATK telah membentuk agen perubahan yang merupakan pegawai-pegawai pilihan dan berprestasi. Agen perubahan bertugas menyampaikan kebijakan dan program kerja reformasi birokrasi agar tersosialisasi dengan baik serta memimpin program perubahan inovasi pada unit kerjanya. Secara khusus, terdapat 6 peran agen perubahan, yaitu sebagai katalis yang memberikan keyakinan pentingnya perubahan, sebagai penggerak untuk mendorong partisipasi perubahan, sebagai pemberi solusi atas kendala perubahan yang dihadapi, sebagai mediator dalam membina hubungan antar pihak-pihak
terkait proses perubahan. Sebagai penghubung komunikasi pegawai dengan para pengambil keputusan, dan sebagai teladan atau role model perubahan dalam berprestasi, bertingkah laku, dan berpikir lebih maju. Melalui program reformasi yang terukur dan terstruktur, serta penguatan pengawasan dari APIP, diharapkan bisa menjadikan PPATK menjadi lembaga yang semakin kuat, responsif, dan adaptif terhadap setiap perubahan yang sangat dinamis sesuai tugas dan fungsinya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Bersama kita kawal reformasi birokrasi PPATK menuju FIU berkelas dunia. PPATK tangguh, adaptif, efektif.